Semangat dulu nih ya Bapak Ibu Guru. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Oke, terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Malakasari 01 Padi, Bu Alijati dan Bapak Ibu Guru. Kita staf SDN Malakasari 01 Pagi. Hari ini saya ingin memaparkan rencana tindak lanjut yang untuk memenuhi tugas PKG PJOK yang saya ikuti. Langsung saja ya Bapak Ibu ya. Di sini rencana tindak lanjut Sport Education atau yang disingkat SEM, yang biasanya disebut Project Based Learning ya, pembelajaran berbasis project yang Bapak Ibu biasa kenal. Lanjut. Yang ini adalah tema yang saya ambil di rencana tindak lanjut di komunitas belajar sekolah ya, yaitu futsal tendang-tendang seru ya, tema yang saya ambil. Untuk latar belakang sport education model. Nah, ini adalah penjelasan yang SEM-nya ya, adalah model pendidikan di dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik dan menarik untuk membentuk siswa menjadi individu yang sehat fisik, mental, dan sosial, serta mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan, dan belajar dari pengalaman nyata. Implementasi SEM sangat memungkinkan dilakukan dalam co-kurikuler sebagai proyek kolaborasi lintas mata pelajaran untuk membuat event olahraga di sekolah. Dan yang kedua ini poinnya, SEM bisa menguatkan kepemimpinan siswa atau student agency dengan memberikan ruang dan mengakomodir serta melibatkan siswa dalam memberikan pilihan atau choice, suara, voice, dan kepemilikan ownership siswa ya. Untuk yang ketiga itu SEM yang saya laksanakan ini di SDN Malakasari 01 Pagi, turnamen futsal dalam kegiatan antara kelas 4, 5, dan 6 ya. Kenapa saya mengambil kelas 4, 5, dan 6? Karena sudah terlihat bisa mandiri ya, kelas 4, 5, dan 6. Terus turnamen futsal tendang-tendang seru ini dipilih berdasarkan observasi bahwa banyak siswa yang berminat dalam permainan futsal. Jadi karena saya memilih futsal, saya sudah observasi ke anak-anak, karena kita juga seringnya mengikuti event futsal dari putra-putri, jadi pada maunya ya futsal, katanya futsal aja Pak. Ya udah, jadi saya mengambilnya turnamen futsal, tapi dengan ada tambahan temanya tendang-tendang seru ya. Iya. Terus program futsal tendang-tendang seru ini dikembangkan dalam rangka membantu murid mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat, serta bisa mengembangkan minat dan bakat di lingkungannya. Nah, ini adalah tujuan programnya. Program ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai pusat pembelajaran di mana peserta didik bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Terus yang kedua ini adalah tujuan utamanya dari kegiatan futsal tendang-tendang seru ini adalah untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan peserta didik. Nah, saya ini mengikuti PKG PJOK. Di dalam olahraga itu yang paling penting ini ya, meningkatkan kebugaran dan kesehatan peserta didik. Itu tujuan utama dalam pembelajaran PJOK. Terus yang ketiga itu tingkat kebugaran peserta didik dapat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman belajar mereka. Yang keempat itu meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, penerapan konsep belajar aktif di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajarnya. Lanjut, nah ini adalah capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi peserta didik mampu menjadi pelaku olahraga kompetitif, berpengetahuan,
serta sehat bugar dan antusias sesuai dengan peran yang dipilih. Jadi dalam event ini siswa yang berperan penuh ya, jadi dia yang berperan sebagai panitia, peserta, pelatih, wasit, supporter, dan PMR. Nah, ini adalah perannya. Nah, untuk tujuannya ini kita peningkatan aktivitas peserta didik. Yang kedua, sportivitas dan kerjasama. Yang ketiga itu kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, untuk langkahnya, yang pertama itu pengelolaan musim. Jadi kita mengecek juga pengelolaan musim kita, sudah musim hujan juga. Terus penyiapan pertandingan. Yang kedua. Yang ketiga puncak pertandingan. Yang keempat pencatatan pertandingan. 5 festival akhir pertandingan. Yang keenam itu adalah evaluasi dan refleksi. Nah, perannya yang tadi saya sudah sampaikan. Dan ini adalah lini masa tanggal puncaknya pelaksanaan 16 November 2024. Nah, ini adalah penjelasannya. Peserta didik menentukan perannya masing-masing sesuai minat dan keinginan mereka untuk menjadi pemain official tim, perangkat pertandingan, wasit, supporter, dan peran lainnya yang relevan. Jadi siswanya yang memilih, jadi bukan kitanya yang menyuruh anak untuk menjadi ini. Misalkan si itu menjadi pelatih seperti itu ya, jadi dia memilih perannya masing-masing yang belum diperanin oleh peserta didik lainnya. Dan dalam tiap langkah guru sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan pengawas, siswa sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab menentukan segala keputusannya. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah kita ya. Ini tema yang saya ambil, pesawat tenang seru, untuk penanggung jawab Ibu Kepala Sekolah sendiri, Bu Olivia Timolana Isti, untuk ketuanya Bu Retno, dan dokumentasinya Bu Hanifah, koordinator kegiatan itu Pak Ahmad Sofyan Sawari, dan guru PJK-nya saya sendiri, Deden Sadio Putro. Nah, ini juga termasuk ke dalam pembelajaran kurikuler ya, Bapak Ibu. Terus juga sudah terintegrasi dengan pembelajaran lainnya seperti bahasa Indonesia ya. Jadi dia masuk ke dalam kayak berbicara bahasa baiknya, sopan santunnya dalam penyampaian bahasanya. Terus dia membuat susunan acaranya, membuat sambutan serta dan lain-lain. Dan untuk pembelajaran lain juga ada seperti matematika, kayak seperti wasit ya, dia melihat waktu, dia harus sudah tahu waktunya berapa. Terus pencatatan skor, nah itu masuknya ke matematika. Jadi di PJOK ini, SEM ini sudah terintegrasi dengan pembelajaran lainnya. Terus yang kedua ini peserta didik yang terlibat hanya kelas 4, 5, dan 6. Waktu perlombaannya juga sudah yang tadi ya 16 November. Kalau tidak sempat ya kita laksananya tetap di bulan November, tapi tanggalnya mungkin tanggal yang lain. Untuk yang keempat, penanggung jawab komunitas belajar sekolah KBS SD Negeri Malakasari 01 Pagi. Lanjut. Nah, sekarang kapasitas yang dimiliki sekolah. Kapasitas sekolah yang pertama, kita punya kepala sekolah, kualifikasinya 1, gurunya berjumlah 8 orang, kualifikasi S1, memiliki guru CGP 1 orang, tenaga kependidikan 3 orang. Terus yang kedua itu peserta didik kita alhamdulillah ya, masih ada orangnya, masih ada orangnya berjumlah 135 orang. Kita juga punya halaman sekolah, alhamdulillah lumayan lah kan, ya masih luas, masih bisa dipakai apa saja. Terus yang keempat itu alat-alat yang dimiliki, pengeras suara, perlengkapan futsal, dan lain-lain kita sudah punya juga. Terus juga kita sudah mempunyai jaringan internet
Nah, jadi tidak susah lah untuk browsing. Terus yang keenam, mendapatkan dana bos juga BOP dan bos kinerja di sekolah kita. Dan ini adalah rencana evaluasi tujuan pembelajarannya dengan wawancara guru dan beberapa peserta didik dari berbagai peran nanti yang rencana untuk dievaluasi setelah pelaksanaan selesai. Terus mengumpulkan umpan balik dari peserta didik yang dituliskan di post-it nantinya. Terus untuk refleksi guru, wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Terus evaluasi kerja tim, refleksi guru dan peserta didik, evaluasi penerapan konsep fair play, yaitu catatan perlombaan peserta didik, evaluasi manajemen kelas, dan pengelolaan waktu, catatan observasi guru. Pengembangan perbaikan dan perubahan, catatan rencana tindak lanjut. Ini adalah rencana evaluasi nanti. Nah, dan untuk tantangan dan solusi, pasti kan kalau event pasti ada tantangannya ya. Dan tantangannya di sini mungkin yang saya ambil karena kita banyak kegiatan nih, ya, pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Karena kegiatan semakin banyak nih ya di kita, Bapak Ibu guru pasti jadi waktunya terbatas. Dan yang kedua itu adalah musim penghujan dan lapangan pasti licin, karena yang diutamakan kan keselamatan pada peserta didik ya untuk event ini. Terus untuk solusinya juga saya sudah buat, memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Terus kalau yang untuk kedua, penyediaan alternatif tempat pelaksanaan turnamen futsal, saya pilihnya di Zee Futsal yang agak dekat sini, dekat sekolah. Jadi kita bermainnya di luar untuk kalau kemungkinan hujan lebat saat pelaksanaan. Nah, ini adalah tema yang saya ambil, turnamen futsal, tenang-tenang seru. Dan ini adalah slogannya, selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas. Oke, baik. Thank you Sport Presentation 2024. Terima kasih atas waktunya untuk saya memaparkan hasil rencana tindak lanjut saya untuk memenuhi tugas dari PKG Pejokan. Mungkin boleh ada masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru, dipersilakan ya. Boleh Bu Hani. Untuk program SEM ini kira-kira dilaksanakannya berapa kali dalam satu semester atau satu tahun? Mungkin bisa 2 kali dalam satu semester, iya. Karena kan ini ada pendanaannya juga, ya, dana bos, maksudnya itu takutnya kan kita juga ada kegiatan lain tuh yang memakai dana bos, jadi mungkin bisa hanya dua. Kira kalau misalkan 2 kali dalam satu semester, kira-kira itu dilaksanakannya di bulan keberapa gitu? Misalkan dari November, berarti masuknya di semester 1. Iya, masih semester 1. Jadi mungkin pas pertengahan sama akhir bisa. Dia nggak bisa dari pembelajaran. kayak misalnya apa tuh namanya dijadiin kayak semacam pas terakhir setelah kita kelas meeting gitu loh. Jadi pas saat kelas meeting, jadi kalau tidak November, mengganggu itu, tidak mengganggu pembelajaran yang lainnya. bisa nggak seandainya gitu loh. Kan kalau tadi kan Pak Dewa bilang katanya November di situ pelaksanaannya, bisa nggak dimungkinkan? Mungkin nggak apabila pelaksanaan SEM ini tuh dilaksanakan setelah kita selesai pas gitu loh.
Jadi anak-anak dia sama seperti kayak kelas meeting gitu. Iya, jadi maksudnya kalau bisa pelaksananya pas kelas meeting. Iya, Ini udah, pada saat iya, jadi pada saat bisa selesai. bisa. Jadi sebelum kita tahu nih pelaksanaan kelas meeting udah tanggal sekian, nah berarti kita udah membuat program sebelumnya. Iya. Jadi dia berproses dulu. Misalkan tadi yang saya bilang, Jadi sounding dulu sama ke anak-anaknya gitu ya. iya, Maksudnya mereka jadi ininya sebagai apa gitu kan? misalkan iya yang tadi itu Ya, yang poin saya ini Perannya. iya perannya. Jadi itu perannya karena banyak. Jadi kita berproses dulu tuh. Misalkan anak yang Lengkap dilatih dulu pada iya, saat jadi olahraga, dia gitu ya. memilih perannya. Misalkan jadi panitia, gitu ya, itu banyak ya. Jadi ada Tugasnya yang banyak. tugasnya banyak, ada yang bisa jadi MC-nya lah, ya kan, pembawa acaranya. Nah dia tuh harus membuat kata-katanya, ya susunannya seperti itu. Jadi kita bisa berproses dulu sebelum tujuan pelaksanaan yang akhirnya ya. Nah, nanti tuh bisa kok dirancang. Jadi dilihat dulu, kita tahu tuh tanggalnya yang biasanya kita kelas meeting setelah ujian. Nah berarti berapa minggu nih kira-kira untuk sebelumnya kita berproses SEM ini, itu bisa kok. Jadi artinya nanti bisa itu kan satu semester 2 kali berarti tengah semester dan di akhir semester ya. Iya, Satu bisa. semester itu. Dan kira-kira program ini akan berkelanjutan atau tidak? Bisa ini berkelanjutan karena ini kan dari kelas 4, 5, 6 dan kemungkinan nanti yang kelas kecil pun bisa belajar tentang SEM ini, karena SEM ini siswa itu berperan aktif, jadi dia bisa berbagi peran juga, jadi bisa kayak sharing lah ke teman-temannya, ya kan. Pengetahuannya juga makin bertambah, jadi dia mengetahui, wah cara wasitnya kayak gini nih, nanti tahun depan bakal ada lagi nih kata Pak Dewo, nanti bisa berganti peran lagi, jadi dia bertambah wawasan lagi untuk menjadi peran yang lainnya, seperti itu. Ini bisa berkelanjutan untuk program SEM ini. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain. Berarti Pak Dewo dan teman-teman sekalian untuk programnya kalau dengan SEM ini bukan hanya sekedar di bidang studi PJK aja ya bisa dilaksanakan ya, Iya. untuk bidang studi lain juga bisa ya Pak ya? Iya, jadi di dalam sini juga sudah terintegrasi dengan pelajaran bahasa Indonesia, karena dia kan menyusun secara jelas lah, maksudnya ininya apa acaranya, ya seperti itu. Nah mungkin saran saya bukan hanya Pak Dewo tapi semuanya. Tadi kan Pak Dewo di situ menyinggung anggaran, baik BOS maupun BOP. Betul. Berarti kan maksudnya semua kegiatan dianggarkan. Betul. Tapi kan selama ini pada kenyataannya kita belum memasukkan setiap kegiatan itu dalam anggaran. Nah kalau bisa, kalau memang apa namanya memang ingin berlanjut atau memang ada program-program setiap tahunnya, bisa nanti sampaikan ke bendahara, misalkan tahun depan. Walaupun memang anggaran kita di 2025 kan sudah ada ya, tapi biasanya di TW3 kita bisa bergeseran. Nah itu bisa tuh dimasukin. Iya. Jadi sekarang bisa mengajukan programnya apa, cuman memang yang bisa dianggarkan itu biasanya makan minum lapangan, Oh iya. snack konsumsi. Nah itu tapi kan lumayan kan, kembali lagi bisa kita ibaratnya dari uang itu bisa kita alihkan misalkan seperti kalau lomba-lomba buat pendaftarannya. Nah pendaftaran juga bisa Bu Diah ya? Bisa juga. Cuman itu tadi yang penting memang itu kegiatannya ada dan berkelanjutan. Jadi kan ketika anggaran itu turun memang walaupun si kegiatannya entah di awal entah di akhir, tapi ada untuk SPJ-nya tetap terpenuhi. Iya betul. Mungkin kalau buat
ekspedisinya kan bisa dari dokumentasinya ya, Iya. kegiatan itu mungkin ya bisa lah nanti saya sampaikan ke bendahara sekolah untuk menyiapkan kegiatan SEM ini, SEM kita yang diadakan di sekolah tadi. Nah mungkin kalau untuk Bros Biok itu paling ya di kayak pas tantangan tadi tuh lapangan, karena kan kalau sudah sini hujan ya paling sewa lapangan tuh di luar. Nah itu kan itu harus menggunakan uang kan untuk menyewanya, paling itu. Terus sama yang hadiah siswanya, itu sih itu yang paling penting di pembiayaannya di SEM ini. Hadiah memang ada. Iya. Kalau bisa menganggarkan itu nanti bisa Coba-coba. Atau mungkin nggak sih Pak, kalau misalkan ini kan namanya event ya? Iya, event. Masuk ke program sekolah, nanti kan ini kan sebenarnya nanti kan ada kepanitiaan, ada peserta. Bisa nggak sih misalkan dari peserta yang mau mengikuti, jadi nanti panitia itu membuat apa ya, kayak siapa yang mau ikut Bayar. nanti bayar. Mungkin nggak? Mungkin kalau udah di sekolah nggak bisa, karena karena kita berbau-bau uang tuh. Karena kan Iya, kurikuler tadi. iya. Jadi kalau takutnya ya di orang tuanya itu ya kan. Jadi berkegiatan sekolah yang ngadain, tapi yang bayar malah siswa. Bukan maksudnya Bu Hani, yang mengadakan tuh kita. Oh. Jadi semua panitia itu anak-anak semuanya kan dilibatkan. Tapi pesertanya dari sekolah lain. Itu maksudnya ya kan? Oh, kita Itu buat bukan event, tapi sekolah lain ikut. Oh, bukan juga. Bukan. Bukan, tapi Maksudnya Bu Ani, kalau yang saya tangkap sih maksud Bu Ani itu Iya. pesertanya Iya, kita. peserta. Nah, Peserta pesertanya kita kita tapi yang bayar. bayar. Bisa. Iya. Kita itu bayar karena kan untuk kayak tadi hadiah. Jadi misalnya gini, bisa juga misalkan dari donatur. Nanti yang disosialisasikan ke peserta itu dari kita, oleh kita, untuk kita gitu. Iya. Dari dana itu. Nah, iya, dana. Jadi Mungkin anak-anak yang daftar, anak-anak yang mereka yang mengolah, mereka juga yang mendapat hasilnya. iya, mungkin bisa. maksudnya Bu Ani. Kalau anak-anak yang mengelola bisa. Kalau anak-anak Anak-anak yang menjadi Bendahara gitu maksudnya. Iya. Panitianya. kalau memang eventnya seperti ini, kalau menurut saya ya ini sangat apa ya, peluang besar menurut saya. Kalau di SEM ini bisa nggak event ini bukan hanya di futsal aja Pak Dewo? Misalnya bisa Bisa. olahraga lain, Bisa, kayak sekaligus kita bisa nyari bibit itu kan, bisa, betul. untuk mengendalikan, Betul. untuk mengatur kegiatan ini dengan cara yang tadi misalnya Bu Hani atau Bu Retno tadi. Kalau kita pakai cabang olahraga, misalnya badminton, PB Jarum itu banyak, ya kan? Iya. PB Donatur Jarum. ya. Promotor ya, jadi Dia memang nyari bibit-bibit, artinya kita open sponsorship, bisa kan? Bisa. Kayak PB Jarum, terus Kemenpora, itu Kemenpora banyak tuh. Apalagi sekarang ada utusan khusus buat kepemudaan, pemuda kreatif di kabinet yang baru ini kan. Nah itu bisa diberdayakan tuh, Betul. gitu. Jadi kalau memang ini berkelanjutan, selain kita menyentuh bidang studi lain, juga kita bisa fokus ke cabang olahraga lain yang memang tidak pernah tersentuh ranah itu gitu. Kita pasti selalu futsal, terus kemudian silat, badminton jarang Pak Dewo. Jarang. Itu bisa. Oh, Tenis meja, tenis meja. Voli, basket. manfaatin yang ada itu kan bisa kita. Iya, betul. Mungkin ini kayak tahapan pertama kita mungkin ya. Betul. Kalau misalkan ya sudah prosesnya baik, kita evaluasi buat kedepannya mungkin bisa yang dibilang Pak Sofian tadi, kita bisa dapat sponsor lah, donatur lah, jadi tidak melihat dengan anggaran lagi, itu langsung fokus ke kegiatan, mungkin itu. Dan satu lagi berkomunikasi dengan komite. Iya, betul. Tahu mereka punya ribu. Iya, nah, dan ini sih sebelumnya juga saya sudah sampaikan ke kelas 6, cuma satu kelas. Nah,
yang dibilang Bu Hani itu saya lakukan. Dia iuran sendiri hadiahnya, dan hadiahnya itu tetap yang juara 1, juara 2 dapat. Tapi setelah selesai dia makannya bareng-bareng. Sama-sama. Itu yang saya terapkan. Sudah urunan mereka sendiri, urunan mereka yang sendiri. mengelola Nah, tanpa campur tangan dari kita sebagai betul. pendidik gitu ya. Jadi saya cuma mengawasi aja anak-anak dalam proses jadi pembawa acara, jadi kepala sekolah sambutan, jadi pesertanya, wasit, nah segala macam seperti itu. Keren sih itu. Iya. Terima kasih. Mereka bertanggung jawab, benar-benar ownership-nya ada Iya, di sana. betul. Yang saya sudah terapkan kayak sebagai contoh nih, takutnya kan nggak bisa. Saya coba ke kelas 6-nya dulu kemarin itu, ternyata dia sudah bisa walaupun ada perbaikan lagi. Oke. Ada lagi? Bapak Ibu, Brenda, teman, Miss, Uti, Julia, Ibu, Pak. Oke, baik. Mungkin kita tutup. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya yang bersedia untuk ikut gitu, melihat atau mendengarkan paparan saya tentang SEM, program untuk sekolah kita yang kita bangga-banggakan. Saya sudahi, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.